Iya. untuk CRS-nya. Udah, ini buat tanya lagi yang satu. Kalau udah, tinggal oke. Muncul nggak di layarnya kayak gini? Ya bang. UTF berapa? 18. Terus, Pakai UTF 18 bang. Pakai. Yang file encodingnya tadi boleh mau pakai CRS atau aja sebenarnya. yang sistem Bawaan aja. Enggak X dulu. Itunya kalau encoding nggak usah dulu bang. Ininya yang lo rubah. X cancel aja X. Sudah? Belum aja. Apanya yang nggak muncul? apa yang jadi Bang? Nggak ada yang Ini pakai UCS tadi. Ini nggak muncul. gimana ini? Pakai UCS. Coba lihat di layar kalian. UC. Ya. Udah? UU. Sekarang ke atasin lagi nih, ada logo pensilnya. Kalian klik ini, terus klik yang ini. Apa nih? Vertex. Vertex tool. Adanya UTF. Terus klik yang ini. Terus ini, klik segitiga arah bawahnya, pilih yang ini. Coba bang. Tadi pencet pensil dulu. Baru itu. Oh, ada yang itu ya bang? Yang kayak segini bang ini ada. Jadi satunya ada. Tombolnya tuh kayak gini. Iya nggak? Udah. Oh, ada. Ada. Nggak usah dirubah lagi. Apanya yang nggak ada? Ini kalau udah kayak gini gimana, Ri? Oke, ini aja. Oke. Terus klik ini. Pensil, klik yang ini. Klik ini. Rubah jadi yang digital shape. Ini ada nggak? Digital split segment apa yang digital shape bang? Yang segmen aja. Oh, yang segmen. Udah ketemu? Udah bang. Kalau udah, nah sekarang kita ngedraw. Sini ya arahin aja ke titik 1, terus klik sekali. Sebenarnya ini ada garisnya tapi tipis nih. Ada garisnya kan ya. Tariklah sampai ke 6. Ini lintasan 1. Sampai di 6, klik sekali, terus klik kanan. Nah ini ID-nya ini entahlah fungsinya apa, tapi asal buat aja. Bisa. Saya jatuh. Nah, kalau udah, kalian klik pensil lagi. Pensilnya lagi. Nah, kalau muncul kayak begini, set. Terus baru dia tertebal ya bang? Ya. Tinggal kalian atur aja propertiesnya nanti. Gini, buat misal lah. Oke. Oke, paham. Inilah lintasan 1. Berarti kalau untuk lintasan selanjutnya buat ulang lagi. Ya, buat ulang lagi. Baiklah. Ini di copy bisa gak sih? Nggak bisa. Gitu ya. Mau untuk selanjutnya buat ulang lagi kayak yang tadi. Oke bang. Paham nggak? Paham bang. Paham, Bang. Oke, jadi gitu ya untuk di sana posisinya nanti. Nanti di layoutnya mungkin ya. Dan di layoutnya kalian munculin lah legendnya. Legend. Misalnya kalian bedain warna garisnya kan. Line, ya paham lah kalian. Jadi yang merah line 1 misalnya. Biru line 2.
Dah, bisa ya? Bisa nggak? Bisa bang. Ada nggak bisa bang? Apanya yang nggak bisa? Harusnya muncul. GP, ya. Gigisnya berapa? Nah ya, kan sama kan kita. 3 titik doang kamu juga. Ini ada ya, diklik ini dulu, terus ini, ini. Oke, sekarang kita masuk ke processing. Bang, sekarang reflect ini ya. Pemilik semua ini ngisi FPV gue. Ini tuh nggak bisa di post ya? Bisa. Harus disetting sih. Oke, buka reflect menu. Muncul kayak gini nggak? Mencoba. Ikutin ya.
Ya, kalau memang nggak muncul, ada kasus nggak muncul ini, hilangin aja nih. Nah, ini di Maximus. Buka project. Kiri atas. Project dir. Itu kan. Project kiri. Sekarang carilah penyimpanan kalian yang kalian ekstrak file yang kirim itu di mana? Udah, carilah. Di sini juga terserah. Di sini. Ini ganti file DC-nya. Buka yang lain satu dulu. Kalau udah dapat belum? Ya. Pasnya. Kan buatnya di mana? Di download ya? Biasanya kalau download itu di user, terus ada public, ada satunya, yang buka yang satunya, terus ada download gitu pak. Download. Nah, dan ya, udah sampai, udah ketemu semua? Udah, klik yang confirm apa nih? Confirm project. Nah, mungkin kayak gini ya. Ya. Langsung project aja. Confirm. Ya. Kalau udah, klik yang 2D data analisis ini. Ya, udah gini tampilannya. Klik file. Terus import. Sekarang coba samain. Apa yang enggak ada? Modul. Beda kayaknya. Betul. Beda. Ada di modul. Ada juga di modul. Ada di modul. Apa ini? Belum, ini baru masukin parameternya. Mana enggak ada? Belum. Oh, Import. Yang perlu itu ini meter. Nah, sesuaiin aja. Biasanya nggak banyak yang berubah. Oh, ini nih paling. Kalian pilih yang
millisecond. Biasanya di situ nano itu. Yang ini, yang segway ini, di kalian apa? Ya, ganti jadi segway. Nah, itu aja kayaknya. Nah, bentar ya. Kok hilang? Kemarin kita berapa meter? Yang 55. panjang. 50. 55. 55 dari 0. Lima lima bang. 55 kan? Ke sana 55. Terus ini kan slicing jalan. Terus 55 lagi. Jadi makanya kebaca selesai di sana 110. Beda lintasan kan beda file. Iya. Kayaknya ada beda di Ya kalau emang 55 meter, kita buat 55 meter aja. Yang ini satu lagi lupa aku. Yang di bawah segway tadi, yang ini 16 bit ini ganti jadi 32 bit. Terus extract-nya itu kita nggak usah masukin koordinat gitu lah. Kita masukin jarak aja. Kita mulai dari jarak ke 0 sampai ke berapa? Kemarin panjangnya 55. 55. 55. Kalau udah klik yang convert ini, convert to reflect. Ya. Kalau muncul kayak gini, di folder kalian itu udah ada datanya, jadi balik aja sekali. Klik yang ini, up one level. Pilih yang HF, HF ini artinya high frequency. Ini tadi apa nih yang berubah? Di convert. Hah? Ini yang N-nya 55. Iya, 55. Terus Pilih yang AF. Udah langsung convert. Balik. Tadi dulu di Langsung aja convert. open. Udah. Ininya dibuat 32 bit. udah. Sekali ditutup. Terus yang mana bang? AF.
Ya, HF. Yang lain satu kan Bang? Ya. Ini di close atau sofa close? Close saja. Kalau enggak ya di close saja. Terus ini di exit. Hah? Iya. Iya. Kayaknya gue ngumpul ya. Nah, analisis. Sekarang klik yang ini. Enter quote option. Kotak biru, kotak biru. Yang ini. Ini apa? Exit. Sudah. Muncul. Terus ini. Kalau Enter. pemegang itu nggak muncul tuh. Klik lah pokoknya. Ini yang display split ini, klik yang vertical split. Di kalian kayaknya no deh. Vertical split. Dan axisnya kayaknya ini split. Dan axisnya nggak usah dulu. Ya cuma itu aja yang display split ini. Terus update. Cuma gitu. Biar ada display di yang lain. Kalian kan cuma satu tadi. Udah belum? Apa yang belum? Apa? Yang mana sih? Ini cuma vertical split aja. Habis itu diupdate udah close aja. Gembus banget.
Dan Windows dari dulu kan. Tuh, kamu. Yang mau dari dulu. Dari dulu ya. Sama. Iya. Aja ada di dalam surat ya. Dalam surat. Oke, coba perhatiin ya. HP-nya. HP. Sekarang buka modul. Lihat di modul kita, cuma lihat rumus ini doang. Rumus kecepatan. Nah, ini rumusnya kecepatan cahaya dibagi akar dari konstanta listriknya. Kasih tahu. Ya udah ini skip dulu aja ya. Kita lanjut dulu ke sini. Takutnya nggak kerja. Kalau mau jelasin rumus. Nah, sekarang di sini ada ini kan kalau bahasa kita nih belum kelihatan apa-apa. Sekarang kita perbesar dulu skalanya, setidaknya kelihatan lah yang di atasnya. Prinsipnya kan gelombang elektromagnetik itu semua gelombang lah, yaitu akan teralternasi namanya. Itu kehilangan, dia bakalan perlahan kehilangan energinya semakin dalam rambat. Paham tentang itu? Abang. Ya, setidaknya kelihatan lah di sini nanti amplitude gelombangnya. Yang menggambarkan energi sebuah gelombang kan amplitude, kelihatan lah yang paling atas setidaknya. Nah, coba kalian di sini ada plot scale. Plot scale. Nah, kalian klik yang up sampai setidaknya ini udah satuan lah, 1 koma gitu. Jadi gini, lihat ini kan, ini data pengukuran kita. Sebenarnya ini ada wiggle-wiggle-nya kayak ini, tahu kan? Nah, padahal di sini hasil pengukuran kita itu amplitude-nya itu terlalu kecil. Oke? Amplitude-nya itu terlalu kecil. Kayak nggak ada kan? Kayak nggak ada data kan? Nah, sebenarnya itu gara-gara amplitude itu terlalu kecil. Nah, sekarang kita harus ngedein si yang di sana itu apa yang dibilang Bang Jere. Nah, itu supaya kita mengalihkan dari atas sampai bawah. Pokoknya semua gelombang kita itu amplitude-nya itu dikali, jadi tingkat sampai nanti muncul indikasi adanya gelombang. Coba cek. Bang, ini apa gambar amplitude-nya itu nggak ada. Oh, gambarnya klik view. Oke. Ini color bar. Naikin terus. Kalau enggak pencet nama aja pakai mouse-nya. Double klik terus pencet terus. Udah bang. Nah. Amplitude-nya kalau udah digedein bakal kelihatan nanti bentukannya. Ya. Ya gitu. Oke. Mana aja nih? Ada tuh. Nah, itu kita. Udah. Jangan over ya. Batasnya berapa bang?
Setidaknya kelihatan lah yang di atas ini. Oh, ini mah udah over. Jangan sampai kelihatan semuanya. Jangan kasih Rp1.500-an. Berapa? Ini di silvernya di paling atas Oh, ini ini lah. kegedean Kak. 1,31 silver. Serius. Itu nggak bisa sama kayak. Lihat Iya. Dia punya kecil banget. Tadi katanya sampai kelihatan semua. Kecil banget. Nah, udah semua? Ngomong-ngomong. Oh, Dalam. Udah belum? berapa? Nah, selanjutnya ini kita lakukan proses ini. Yang pertama itu namanya bagian dari static correction atau muting. Jadi ide prinsipnya itu kita potong. Di sini kita potong waktu tibanya. Waktu tiba, waktu start time-nya lah. Jadi kita harus ngecek apakah gelombang kita itu udah yang direkam itu udah mulai langsung ada gelombangnya atau belum ada gitu. Nah, di sini kita cek nih. Lihat di sini aja coba. Di sini aja enter. Ini kok. Mana? No. Yang mau aja deh. Enter aja. Nggak kelihatannya. Orang zaman dulu juga begitu, nggak ada kursi. Iya, zaman dulu juga berburu dan perang. Ngajar. Yang jelas aja kelihatannya. Biar mudah kalian. Nah, ini bisa kita regangin si gelombangnya. Mau ngelihat gimana waktu awal gelombangnya. Reganginnya sejauh apa, Bang? Sampai sejauh mungkin. Jadi sebenarnya simpel aja sebenarnya cara kerjanya. Jadi yang kita ambil itu amplitude waktu di mana si amplitude-nya itu muncul. Nah, Jadi tinggal renggangin aja, gak usah kebanyakan. Pokoknya kelihatan biasanya ya, biasanya. Tapi kalau data kita itu udah lumayan bagus kan. Tapi kebanyakan data apa sih namanya itu GPR kayak gini nih. Ini kan satu trace nih, ya kan? Satu trace. Nah, kebanyakan kayak gini. Jadi dari second awal itu masih lurus, baru muncul amplitude. Paham nggak? Nah, biasanya yang kita butuhin harusnya muncul amplitude langsung kayak gitu kan. Nah, pada awal pengukuran itu kayak gini nih, lurus dulu, Baru belum ada amplitude, baru ada amplitude. Nah, makanya kita seret dulu, kita nenggangin dikit biar kelihatan lebih jelas. Terus kita cut off si yang lurus tadi kita buang, terus kita naikin yang ada amplitude. Kayak gitu konsep. Nih, ada move. Daftar. Time waktu mulainya dipindahin.
Kayak di seismik juga yang delay time itu. Pada hobi seismik kayaknya kan kalian. Ada delay time itu. Tapi pengolahannya aku nggak tahu. Ini di situ juga. Prinsipnya sama kayak ini. Nah, jadi kita lihat nih. Nah, kalian fokus ke sini nih. Di baris kedua ini, kalau kita arahin ke sini, dia itu bakalan nunjukin waktunya. Nah, ini di waktu 0 nih. Satuannya milisekon. Nah, kita ambil aja dari mulainya dari amplitude yang besar ini nih. Jadi kita lihat di sini nih, di awal gelombangnya ini di time berapa? 0,050. Bukan itu, bukan yang di atas. Oh, yang bawah. Di bawah. Bawah. 0,3 0,3 Ya. Tergantung pengamatan kalian lah. Sebenarnya pengolahan GPR ini subjektif. Soalnya dia itu cuma memperbaik visualnya aja, visualisasi aja. Kalau kalian ngelihatnya segitu baik, ya cukup. Kalau belum cukup, kalau kalian lebih susah untuk melihatnya, ya udah ditambah gitu sih ya. Nah, ingat angkanya. Terus ke ini di tentang manual input. Nah, di sini dimasukin pakai tanda minus. Minus 0, berapa tadi buatlah? 3. Nggak bisa pakai titik. 354 Ngambilnya berapa angka di belakang koma? Boleh bulatin aja apa? Oh, ya udah. Kayak 38 gitu. Bulatin aja. 35, 35. Kasih tanda minusnya jangan lupa. Udah? Berapa? Nah, di sini bisa kita lihat nih. Harus di enter ya? Oh enggak, harus kita start dulu. Nah, di sini ada processing label namanya. Jadi setiap processing nanti sekali processing itu disimpan dengan file yang berbeda. Nah, jadi dibuat label lah untuk bedain filenya. Kalian apa aja ini buat labelnya satu. Kalau udah, start. udah paham. Jangan close window-nya dulu. Nah, di sini bisa kalian lihat nih. Ini originalnya. Ini setelah difilter, setelah di-cut. Oke, paham. Ya kan nggak Nah, boleh. terus di bawah mungkin nggak terlalu kelihatan kalau di raw datanya. Mungkin bisa kalian lihat di sini ini hanya sedikit tadi. 0,38 Sekian. itu pun dalam satuan milisekon. Kecil. Ya, kecil. Nah, ini juga dari sini bisa kalian lihat kelihatan titik kok. Sini kan agak ada anomali apa nih? Naik dikit lah. Nah, kalau udah ini bisa di close. Sekarang udah masuk sini. Iya. Udah jam 9. Mak, iya, Mak. Kalian ada kelas kan jam 10? Ada Bang. Ya. SG. Bolos aja. Saya juga mau tidur.
Kalau udah klik yang ini, change secondary line. Wah, apa? Itu yang pojok kiri atas di bawah file ada 2 jadi 1. Ini di close aja kan. Ya. Artinya di layar split yang kedua ini dipindahin ke 1. Itu di pojok kiri Karena yang atas, utama itu yang 1. pojok kiri atas di bawah tulisan file itu tuh. Kan ada 2, ada besar 1 itu. Ya. Ya, yang pertama yang paling atas. Ya, Iya, klik. diklik kan? Nah, Kan lihat deh. Iya, sudah. nah, kalau udah kita lanjut processingnya, Nah, satu slow. sekarang kita lakukan apa dulu ya? Bin dulu. Oke, kita gain aja dulu. Kalian tahu gain itu apa? Penguatan. Ya, penguatan. Yang tadi juga termasuk gain yang kita lakukan di awal. Mungkin gimana sih, Bang? Tadi kan pencet yang mana, Bang? Processing. Processing ada itu. Oh, oke. Kalian nggak baca manual booknya ya? Baca, Bang. Harusnya resume semua halamannya biar tahu. Kok tidak salah lah. Hah? Ini resume. Ini apa? Save malah besok. Manual book. Oh, Sama mereka juga. di kelas kan. Nah, sekarang gainnya yang kita pakai yang AGC gain. AGC. Nah, sederhananya prinsipnya AGC gain ini penguatan sinyalnya itu dia tergantung apa ya namanya time-nya. Jadi semakin ke dalam, makin lama dia itu makin besar penguatan yang dia kasih. Berdasarkan jam domain. Ya, berdasarkan nanti ada window-nya. Di window dulu dia. Terus semakin ke dalam, semakin jauh secara waktu ke dalam pokoknya. Penguatannya bakal Nah, makin penguatannya makin besar. sama rata ya. Ya, karena untuk Makin mengcounter tadi efek yang atenuasi. atenuasi. Ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kita sesuaiin lah. Ini Itu di buat window dulu lainnya. satu. Berapa kali bagi windownya itu berapa banyak? Nah, ini yang kedua, dua parameter ini nanti yang kita atur. Window length-nya ini panjang windownya. Satu window itu berapa panjang dalam satuan milisecond? Berapa panjang waktunya gitu lah. Scaling value ini ya untuk pengaliannya gitu. Berapa besar? Nah, yang belum mau di sini, kalian balikin dulu ke awal. Tadi kan kalian turunin, kalian stretching. Nah, kalian rapatin lagi untuk kelihatan semua. Ditahan aja kita. Klik. Kelihatan Oh, ini segitu. Ya, full. Ya Allah. Coba kita atur ya. Oh, ini jangan lupa dicentang. Ada apply on simple trace. Gunanya biar dia setiap kita ganti parameternya bisa kita lihat hasilnya di sini. Ya kan kelihatan. Dia mendekat, bagusnya itu mendekati original berarti. Bukan. Kalau mendekati original, berarti nggak ada guna, berarti cuma sedikit kita kuatin sinyalnya. Nah, ini
Yang kalian atur-atur ini, yang dua ini. Bang. Hah? Kita beda. Yang ini iya. Karena ini hasil penguatan kalian dengan parameter penguatan yang beda-beda, ya tentu beda hasilnya. Tapi yang originalnya tentu sama, karena kita punya data yang sama semua. Hah? Itu konfirmasi. Tapi apa yang beda? Yang originalnya. Dua-duanya bang. Iya, kalau Udah di stretching belum? Udah dibalikin? dia betul yang baik ada beda. Atau data ikutnya. Ya udah nggak apa-apa, berarti di pengolahan dia sebelumnya di moving start time-nya itu beda. Dia nge-cut time-nya itu beda. Apa banget. Yang penting kalian tahu konsepnya aja. Bang, bang. Nah, kalian atur parameter yang ini. Logikanya window length ini panjang si window. Makin besar ini, berarti window yang kita lakukan di sinyal itu makin sedikit. Nih, panjang windownya itu, panjang gelombangnya itu, sinyalnya itu 39 nih. Ini di scroll. Secara waktu ya. Window length kita misalnya 1, berarti ada 39 window. Gitu prinsipnya. Jadi kalian atur-atur lah ini. Triknya gini. Hasil penguatan sinyal ini, puncak-puncak gelombangnya, Sama amplitude-nya, rata. jangan sampai Offside. ya offside, keluar dari ini, yang biru ini. Jangan terlalu. Aturlah. Jadi kalau kalian buat window length itu terlalu rendah, itu gimana? Kalau kalian buat tinggi itu gimana? Tahu nggak window length itu gimana? Itu kan sebenarnya konsep dari AGCD itu ngebuat kayak sinyal kita ini kan sinyal asli kita nih, ya kan? Sinyal asli kita kan? Iya. Iya kan? Ya, Bang. Iya kan? Jadi dari atas sampai bawah itu kita cacat sebesar apa, sebesar apa kita cacat itu sebesar dari window length kita. Window length yang dari otak atik. Tahu nggak window length panjang jendela? Nah, jadi kita gelombang kita kotakin. Nah, kalau udah dibuat kotak-kotak, itu tiap kotaknya itu bakal digali sama sebuah konstanta. Contoh, sebenarnya AGCG itu kan memperkuat amplitude kan. Nah, karena yang di atas kan tadi kan udah jelasin tadi adrenalin itu makin ke bawah amplitude itu makin berkurang kan, Kecil. ya kan? Iya, Bang. Nah, jadi gimana caranya biar kita kuatin amplitude-nya, tapi yang di atas itu karena tadi amplitude-nya udah ada, itu Tidak jangan terlalu over. Caranya gimana? Itu AGCG. Kayak di seismik udah ada nih, ya kan? Nah, konsep dasarnya di kayak tadi kalian caca, habis itu kalian kali sama konstanta yang berbeda-beda. Gimana ya caranya? Pokoknya gitulah. Coba tanya sama dosennya nanti. Udah sih. Bang Gonggom nitip pertanyaan. Konsep ATG ini. Coba antri, Bang. Makanya ini sebenarnya. Konsep dasarnya itu dasar teori itu sederhana. Tinggal yang kotak pertama itu dikali 1, kotak kedua maksudnya jenjang pertama yang paling atas dikali 1. Terus makin ke bawah itu pengalinya itu makin gede. Itu gimana biar amplitude-nya itu yang di bawah itu yang Rata. ya berata lah pokoknya. Amplitude dari atas sampai bawah itu berata. Makanya makin ke bawah itu biasanya pengalinya itu konstantanya itu konstan pengalinya itu makin tinggi. Ya. Kalau mau kalian start, jangan lupa processing labelnya di up kedua.
Tadi kan 1 udah, sekarang 2. Contohnya nih apa nih? Jeder aja. Dah. Iya, yang kedua yang tadi. Nggak harus sama, yang penting bisa lah kalian. Menurut kalian udah bagus. Sebenarnya dari taruh dia bagaimana? Aku melihat itu dari hasil yang belum diceritakan. Coba. Juga udah start. Tapi ini bisa lagi. Jadi bisa trial and error ya. Kalau udah kalian start, itu jendela ini masih tetap muncul. Mau kalian ubah lagi bisa. Kalian ubah lagi, terus tinggal start nanti. Kalau merasa hasilnya masih kurang, ubah lagi, start. Engine start. Tidak. Klik ini. Bukan NB1. biar Nggak tahu bang. jadi trailer apa aja kata lagi ini tapi double coding ini nggak usah dibikin kita udah habis itu jangan lupa ini kalau udah beres udah saya dapat yang Udah merasa cukup kalian? Apa itu bang? Ya emang saya nggak ada apa-apa nih. Biar kita cari dulu kan. Nggak ada bahas di sini. Bisa di apa? Kalau proyek ya. Jadi tumbal proyek. Nah, kan udah cukup untuk gamenya. Sebenarnya 2 kali game juga bisa. Ada 2 lagi game. Di game lagi bisa. Nah, sekarang kalian satuin dulu. Kayak yang tadi. Dinaikin. Dua. Kalian lebih senang kayaknya ya, pure ngikutin yang depan gitu. Klik ini, MB1, MB2. Misalnya gitu ya, klik ini. Ini kayak gini doang. Sambil berpikir lah kalian ngolahnya. Karena kami kayak gitu kemarin. Sekarang lupa semua. Pas mau ngasprak, gak tidur. Ingat-ingat ulang. Nggak tahu apa itu. Ya, semua udah game-nya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke processing yang lain. Namanya ini susu agak mudah didengar, disebut, diingat. Namanya DWO. Wow. Iwan di filter. Aku juga lupa fungsinya apa. Coba kita baca. Diwa. Soalnya ini enggak terlalu krusial. Aduh. Nah, ini nih. Mendeteksi data yang memiliki frekuensi Yang benar. Ini ada deh. Frekuensi yang rendah akan dihilangkan atau dirata-ratakan sehingga data tampak lebih seragam. Sumpah ya, Ri, gue ngeliat ini kayak rautan. Sumpah.
Lu tahu kan router yang Tahu, tahu. kecil-kecil Yang dua itu kan. Klik processing, dia itu di one degree, terus di move. di wow. Kita Nah, pakai ya yang- guys ya. Ini tadi diklik juga biar kelihatan hasil tulisan kita di sini ya. Sekarang pen window-nya coba kita kasih 1. Oh nggak bisa. Ini juga samain aja kayak yang tadi. Dia nggak mau Nah, remote kata offside. dia. Kita lupa. Mau kemana? Mau jalan? Iya. You will be feeling. You gonna be Hilang, Cok. Ya. Oh. Coba jelasin. Jadi kalau kalian lihat di modul itu kan di WoW itu kan yang frekuensi apa namanya rendah. frekuensi rendahnya itu kan kayak dirata-ratakan itu kan. Nah itu menurut saya bisa dibilang kayak static correction tadi. Gitu tuh kan kalau static correction tadi kan yang kalian pilih kan atau gitu kan. Iya. Mau lihat first time tadi file di mana amplitude pertamanya. Nah kalau di WoW ini bedanya dia yang baik misalnya kan kalau di misal kalian punya satu crash. Nah itu kan pasti ada yang memiliki frekuensi tinggi, frekuensi rendah gitu. Tapi kan nggak urut kan, bisa aja tinggi, rendah, tinggi gitu kan. Nggak selalu tinggi terus habis itu rendah gitu. Nah dia itu kayak jadi yang rendah ini kayak bisa dibilang tidak buat yang tinggi. Jadi dia yang ditampil itu Yang frekuensi tinggi aja. semua. Yang tinggi Ya gitu. Jadi yang frekuensi rendah itu bisa dibilang gak dibilang juga sih sebenarnya dirata-ratakan itu kan. Jadi yang pas hasil yang di sisunya itu kalau kalian lihat di filter itu frekuensinya bisa lebih rapat pak. Dan kalau frekuensi tinggi kan pasti lebih rapat ya kan. Kalau rendah kan pasti lebih rendah. Harusnya yang udah ngambil ASG sepi sih. Belum, Bang. Nggak ada kalau ASG. Ada beberapa aja. Ada kan. Ya maksud tadi kalau nggak bisa kami pun juga sama kan. Pokoknya kayak gitu lah. Dia dirata-ratakan frekuensi rendah. Dua. Kalau mau start jangan lupa processing labelnya di up. Di up. Enggak. Iya, iya, iya. Ini juga bisa kalian trial error juga. Ada analisis lah. Apa atau sama? Ada beda, Bang. Ya udah, kalau nggak ada, jelasin. Kami nggak berbeda. Oke, sepakat. Frekuensi rendah. Jadi lebih halus ya hitungannya berarti ya. Lebih mulus. Iya kan? Iya gak sih? Ini tuh gujlakan gak sih, Ri? Gujlakan. Kecelakaan. Apa? Polisi Speed tidur. bump anjing. Polisi tidur. Ya Iya. kan lu gujlak aja kalau pernah gitu. Iya. Jadi ini di data GPR itu, jadi data GPR itu bisa sebetulnya nggak perlu diolah lagi gitu. Karena Karena udah ada. yang hasil di lapangan itu bisa jadi ya udah hasil sebenarnya gitu kan. Kita olah ini pertama biar kalian tahu gitu kan tahapan proses pengolahannya. Yang kedua
Biar kalian tahu lah beda sebelum diolah sama sudah diolah. Nah, karena kalau dilihat pun apa ya, nggak ada juga yang mau ini diinterpretasi, nggak ada ini. GPR itu ada beberapa apa ya, target lah, bisa utilitas, terus bisa kayak utilitas tuh bisa jadi kayak pipa, kabel dan semacamnya, bisa buat benda-benda lain juga gitu. Jadi kalian jangan bingung lah lihat, oh bang nggak ada apa-apa bang, kemudian analisis kayak gitu. Nah, kan bisa kalian kayak jelasin lah apa fungsi kayak dari step-step yang udah dijelasin bang Yes tadi. Terus misal ada perbedaan sama yang di depan, jangan langsung kayak ngerasa salah bang, beda bang, enggak. Karena tadi kata bang Yes pun subjektif. Berdasarkan Kalian mata. malahnya gimana? Ya, yang penting kalian paham stepnya dan caranya. Udah di Dewo. Ini enggak ada beda ya. Udah Dewo bang. Dewo. Tapi kok emang jadi nggak terlalu kelihatan ya? Ganti yang proyektor tergantung layar. Yang lo kan warna beda. Ada bang itu sisipan emas ya. Ada enggak Ini ada orang nanti kita. utilitas? Ada orang mati. Jadi Aku silakan bang. Speed bang. Udah sih. 31. Kalau di koordinat itu 31 kemarin ya kan San? 30-an. Masa sih? Berarti keluarnya dari sini. 30 ke 40. Tapi nggak di sana gak sih? Coba kalian lihat. Oh, ini Balik Bang. gak sih? Enggak, itu datanya tuh. Enggak, kemarin itu nolnya dari sana. Dari Ya enggak sih? San? Kagak, pernah dari GK1. Dari sana di nolnya saya kemarin sabar. Pokoknya di 30-an ngukur kemarin balik. Apa? kan kesurupan koordinatnya. Ya, ada koordinat. Speed bump itu. Kalau dari datanya ini sih kelihatannya di meter 24 koma. Ini. Nah, buat sekedar itu aja ya. Jadi kalau kalian tahu konsultan di luar sana pasti ada di dia. Oke, Konsultan apa? konsultan geofisika yang di luar sana pasti ada GPR. Pasti ada. Makasih. Kalau nggak geolistrik, GPR. Yang ini. Jadi minimal kalian paham lah. Ya. Nanti kalau KP ketemu metode GPR, minimal gak malu-maluin. Ya kan? Minimal tahu konsep dasar ABCD itu gimana gitu. Ya kan? Minimal kalau nanti diajarin gitu nggak tahu amat. Cara make reflect way itu minimal tahu dikit lah. Soalnya bawaan mau materi Welcome. berat. Welcome. Berat. Dan dong amat. Mantap. Itu anjir. Nah, jadi biasanya GPR itu coba siapa yang tahu GPR itu fungsinya buat apa? Fungsi GPR itu apa? Simpelnya GPR itu kayak mengetahui bahwa Buka. bahwa Terbawah. permukaan entah struktur kah atau ada anomali. Jangan langsung bantah aja, langsung bantah. Nggak jadi jawab. Ya sebenarnya sama aja. Benar kata Dini itu, cuma mungkin kalau misalkan di GPR tuh lebih ke kita nyari kayak di bawah permukaan itu kayak ada apa saluran atau pipa gitu tuh kayak ada mungkin penguburan atau Ada mayat. itu apa ya, benda-benda yang Iya. seperti yang nodong atau logam gitu nggak? Belum dapat intinya. Jadi Siapa namanya itu? Yang kacamata? Patan. Patan. Kemarin punya dia di
subframe-nya, subdrum-nya Kenapa? itu pas pengertian apa ya fungsinya. Coba. Kayak gitu tuh. Kayak gitu. Jadi tahu lah ya beda geolistrik sama GPR apa? Ya kan? Urusannya gini. Kan udah belajar GPR sama geolistrik, bedanya apa? Kalau Selain parameter fisiknya, tujuannya beda. Tujuannya beda, Kedalamannya. ya kan? Tujuannya beda. Cara kerjanya beda, ya kan? Nah, GPR itu biasanya dipakai di kayak di perkotaan, di perkotaan. Tahu lah kan? Kalau di perkotaan itu apa sih, pipa pump, terus kabel kabel fiber optik, terus kabel kabel apa lagi ya? Perkabel-kabelan untuk perpipaan yang lain gitu, itu biasanya ditanam di bawah tanah kan? ya, Itu kan? Nah, biasanya, biasanya, contoh nih, Bang Jerry punya konsultan, konsultan A gitu kan. Nah, terus si orang pump itu ngebuat kontrak sama si konsultan Bang Jerry. Itu rencananya itu penanaman penanaman pipa pump. Nah, sebelum dilakukan penggalian pipa pump, ya kan? Sebelum digali, sebelum di drill, ya kan? Itu harus cek dulu, ada nggak pipa di bawah sana? Ada nggak kabel di sana? Takutnya nabrak, ya kan? Takutnya nabrak, takutnya bersenggolan, takutnya rusak, ya kan? Nah, makanya harus dicari tahu dulu, ada nggak kedalamannya berapa, posisinya di mana? Harus dicari tahu dulu. Bayangin gitu doang, sangat mahal. Jadi tujuannya kayak gitu, mau nyari kabel, nyari pipa, nyari optik gitu. Penanaman, pemeliharaan sangat penting. Oke, jadi biasanya dipakai buat hal-hal begituan. Nah, pertanyaannya kayak gini, bang, biasanya kan kalau di geolistrik mau nyari bentrok itu resikonya tinggi, ya kan? Biasanya kalau nyari perlapisannya kontras resistivitasnya itu berbeda, ya kan? Nah, kali ini bang, biasanya kalau di data kita ini, kalau mau nyari identitas itu lebih indikasinya kayak gini nih. Kalau biasanya ya, contoh kita punya data kayak gini, ini penampang kita, oke? Nah, ini contoh di sini ada di dalam sekian, di dalam 2 meter, 1,5 meter, itu ada utilitas. Nah, ingat ya, utilitas itu, tanda kutip ya, utilitas itu sama dengan perkabelan, perpipaan, dan lain-lain. Ingat ya, utilitas itu. Jadi jangan dimulai kalau dibilang utilitas jangan dimulai gitu. Jangan. Jadi utilitas itu bisa kabel, bisa pipa. Oke. Nah, biasanya kontras antara si kabel sama yang lain itu akan beda. Di penambang kita bakal ada kayak gini. Kayak anti flame. Bulan terbalik. contoh, ini pipa pertama nih, pipa pertama, terus ada pipa kedua. Ini indikasinya adanya pipa atau utilitas. Nah, kalau di sini nggak bakal ada itu. Misalnya di bawah saya atau kurang standar. Bangunin dulu gitu. Nah, makanya target kalian buat sekarang, itu buat cari kontras antara tanah sama beton. Berdasarkan apa? Berdasarkan amplitude-nya. Jadi nanti kalian ketik aja nanti kontras batas antara si beton dalamnya itu kontrasnya itu di mana? Batasnya itu sama tanah di mana? Itu aja target kalian. Jadi jangan sampai utilitas, soalnya utilitas di situ nggak ada. Ada nggak kalian lihat? Siapa tahu ada kok. Nemu. Kalau mau ingin memperdalam, coba juga, ya kan? Kalau mau interpretasi lebih gitu kan? Ya, tapi jangan jurnal itu. enggak Joy, tebel amat. Makanya Itu kalau kan lihat masih jurnal, juga. ini aja jurnal yang berkualitas. Nah, habis itu pasti kelihatan nanti kalau punya utilitas itu amplitude itu udah mulai stabil. indikasi ada utilitas bakal ada kayak lambang kayak apa sih namanya itu tadi, parabola. Iya. Ya, thinking. Nah, terus kalian kasih tahu tadi dari struktur bang, itu namanya kesilapan terbesar.
Itu nggak bisa. Tahu nggak penetrasi georadar itu berapa? Dangkal. Coba lihat di tabel frekuensi versus kedalaman. Coba cek kedalamannya paling 30 meter. Kan kalau patahan itu kan kedalamannya itu agak lumayan dalam, jangan disingkatnya kan. Nggak bisa. Bedanya nyari utilitas. Kalau enggak, tahulah kan keterbatasan geolistrik kadang-kadang mau nyari perlapisan itu kadang-kadang nggak masuk akal. Ya kan susah kan. Nah kadang-kadang buat nyari perlapisan itu biasanya dipakai georadar juga biar nyari perlapisannya. Tapi nggak bisa nentuin jenis litologinya apa. Nggak bisa. Cuma sekedar tahu perbatasannya itu di mana. Karena jika itu lebih rapi, kontras impedansnya itu lebih rapi. Melihat geometri ini bagus, tapi dangkal. Oke, ini tadi sampai Dewo ya. Iya bang. Kita lanjut, ada 2 lagi kayaknya profesi ini. Yang gak banyak banyak. Sebenarnya di tools ini banyak. Kalau mau kalian coba. Oke. Sekarang kita coba yang bandpass, yang butterworth aja. Di mana tuh, Bang? Di 1G filter. Bandpass Butterworth. Ya. Nah, caranya kalian klik di lower cutoff ini, terus inilah spektrum yang mau kalian potong. Batasin langsung lower cutoff-nya di sini, upper cutoff-nya di sini. Ngelihatnya dari besar si sinyal ini aja. Sinyalnya mulai besar itu di mana? Kamu nggak yang di bawah itu domain apa? Yang mana bang? Yang domain apa? Lagi editing. FFT itu kan masih domain waktu kan? Ya. Yang di atas kan? Di FFT dulu. Ditransformasi Fourier dulu. Makanya dapat yang domain frekuensi. Makanya kalau kalian lihat itu sebenarnya makin ke kanan itu frekuensinya makin tinggi. Nah kalau yang tingginya ke sumbu Y ini puncak-puncak ini tuh amplitude. Jangan kira makin tinggi amplitude ini frekuensi kok frekuensi enggak. Coba tinggal batasin doang kan. Jadi yang sebelah kiri itu yang frekuensinya rendah, terus yang sebelah kanan itu frekuensinya tinggi. Kalian mau pakai yang mana bebas. Lah, semangat dikit lah kan praktek terakhir. Siapa tahu nanti Bang Jere nggak buat LS kan Bang? Amin. Oh, 7 kali. Kan Bang Jerry ngantuk sih, Bang. Ya, Bang Jere nggak buat Bang Kael buat. Mana Bang Kael? Nggak kalian cari ya? Tidur dia lah. Capek dia. Iya lupa tuh. Nah kalau udah dapat lower uppernya, Filternya jangan kok lupa nggak ada proses sih? ini kalian up. Jadi Ri, Oi, lu munculin ini gimana? Terus di inilah apply. Ini belum lo isi, Ding. Tadi udah nggak ubah. Masukin aja langsung. 4821 ya, 48 pokoknya 482 pusat si inilah, koma pusat sinyal itu di frekuensi berapa? 482 Itu aja dia. koma 16 Apa? 29 koma 8829 2949. 889 koma 392 Lower cutoff. Kan nah ini misalnya nih, coba lihat nih. Ini sumbu X, sumbunya, sumbu frekuensinya nih. Ya kan pastinya di sini 0, di sini skala 1000 gitu. Lowernya ya di sini, paling rendahnya di sini, paling tingginya di mau kalian cut di mana gitu.
pastinya kan di pusat frekuensi yang mau kita ambil kan. Ya, bila caranya tinggal klik di sini, kliklah di sini, klik di sini, klik di sini. Jadi nggak manual input angka lagi. Oh, oke, Kali oke. berarti kalian lagi mana kira-kira yang pas buat di Lowernya di sini. Kalian I go. oke, sudah. dan kalian di belakang Biar LS kita, LS di tempat. Biar Balik kan, padahal Mas bang. balik bisa gitu. tapi bolos kelas Pancasila. Matu. Guru bisa. Cici nilai dia. Foto saja. Ya, Masuk. Paling mas. Tipsen. Tipsen ini aja. baterai benpasnya naik lagi kayaknya. Cung. I go. Sekarang ada Nggak disentuh aja sama aja dia. pakai ini dia menghapus frekuensi tetap lah. Yang stabil. Yang listrik kan bisa jadi ada gelombang elektromagnetik dari sana. Nah ini langsung kalian klik aja background removal, processing levelnya kalian up, terus start aja. Beda cok. Apa bedanya, Jay? Ganda beda bang. Coba kali ya, kita emang mesti ngambil datanya yang Ada di beda edit. Di bagian ini. Udah satu kali lagi nih yang itu di filter pakai yang pruning average. berani. Ini jangan lupa di lagunya. Jadi jadi satu Nah. sama. Langsung send aja. Bukan dong. Ya, Oh ya Ini ini juga. balik lagi. Enggak lah ini. Ini punya udah. Yang moving average, apa tadi? running. Ini running average. Ini berarti batasnya. Yang satu sebelumnya background removal, udah kan? Gua Oke. Selain meja tengah ini, sebutin processing apa yang kita lakukan. Oh berarti meja tengah nggak Dari jelas tadi ya bang? orang. Meja tengah nggak jelas bang? Ada yang ingat coba nggak tahu nih. dari awal apa aja processingnya? Meja tengah nggak LS. Iya betul. Nah, Udah kan ya kalau gitu.